الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita kembalikan segala pujian itu kepadanya. Tidak berhak dan kita tidak boleh memuji sesuatu, melainkan harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika sesuatu yang kita rasa berhak untuk kita puji, namun kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu selain Allah itu yang mendapatkan pujian itu memiliki potensi mengalami kerusakan. Yakni memiliki potensi kehilangan kenikmatan atau kebaikan yang menjadikan kita memujinya. Maka adalah di setiap pujian itu kita selingi, yakni dengan kalimat Masya Allah atau Subhanallah atau Alhamdulillah. Gimana kabarmu? Alhamdulillah. Masya Allah, enak banget makanannya, dan lain sebagainya. Hal yang demikian ini nyata, yakni karena Allah Subhanahu wa taala sejatinya adalah yang paling berhak untuk dipuji, dan cemburu jika hamba yang dia cintai ternyata memuji kepada hamba yang lainnya dan melupakannya. Dan di antara bentuk kesyukuran itu adalah bagaimana cara kita memaksimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah-nambahnya tidak setiap Jumat saja, setiap kita mendengarkan wasiat khatib, ittaqullah wa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, tapi setiap harinya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya ketakwaan itu jaminan Allah Subhanahu wa taala ada dan berjalan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa landasan daripadanya adalah iman, dan proses perjalanan dari iman menuju takwa ini menghasilkan namanya hidayah, dan hidayah itu baru bisa bergerak jika mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu adalah al-qudrah ala taatillah, yakni kemampuan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di waktu yang selain Ramadan misalkan, ada beberapa orang yang mendengar azan. Ini sudah waktunya maghrib, terdengar azan maghrib, tapi hanya beberapa orang beriman yang datang ke masjid untuk kemudian menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Nah, orang yang datang ke masjid, dia mendapatkan taufiknya Allah. Allah suka dia menyembahnya, karena Allah beri taufik. Untuk orang-orang yang kurang dalam ketakwaannya, bisa jadi kemungkinan Allah tidak suka ketakwaannya, sehingga Allah tidak beri taufik. Mari kita bercermin kepada diri kita sendiri. Di antara bentuk hidayah-hidayah yang lain, bagian hidayah manakah dari diri kita yang kita mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala? Nah, di antara hal-hal yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala menutup dan menghalangi taufiknya kepada hambanya, antara lain dalam kajian ini insyaallah akan kita bahas beberapa poin yang menyebabkan perbuatan-perbuatan yang menjadi penutup pintu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama adalah nisyanul dzunub, melupakan dosa-dosa di masa lalu. Ketika seseorang merasa kemudian taubatnya diterima, merasa telah hijrah, kemudian dengan tiba-tiba ia menjadi sok suci, atau melupakan kesalahan-kesalahan sebelum hijrah dulu, dengan banyak menyalahkan orang lain, dengan sangat saking semangatnya kemudian menilai seseorang yang tidak sama dengan dirinya sesuatu yang keliru dan patut untuk dibenci. Nah, ini adalah salah satu tanda atau perbuatan yang menjadikan Allah menutup pintu
taufik darinya yang tidak diberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kalian menganggap diri kalian itu suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Dengan amal soleh yang ia laksanakan, ia merasa dirinya sudah bertakwa di sisi Allah dari sisi perbuatan lahiriahnya, ibadahnya, dan ia melupakan bahwa ternyata kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat yang sahih, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Yushiru ila sadrihi salasa marrat. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, menunjuk kepada dadanya, yakni sebanyak 3 kali. Maka dikatakan takwa itu jika landasannya memang hatinya ikhlas karena Allah. Yang kedua, termanifestasikan dalam amalan-amalan salih, maka dia adalah orang bertakwa. Nah, orang yang tuzaku anfusakum, yang menganggap ketakwaan itu tercermin dari hanya kemudian melaksanakan amalan-amalan yang landasannya sahih, sehingga dalam tanda kutip meremehkan atau menganggap orang lain yang amalnya tidak sesuai dengan dirinya ini dianggap di bawah dia. Nah, ini tergolong orang yang menganggap dirinya suci, merasa bersih dari segala kesalahan. Kenapa? Karena dia lupa dengan dosa-dosa di masa lampau. Dalam kitab Al-Buka' min Khasyatillah dikisahkan bahwa di tengah malam Imam Hasan Al-Basri tiba-tiba terbangun dari tidur lalu menangis terseduh-seduh. Setelah kemudian diselidiki sebab tangisan itu, beliau menjawab, yakni bakaitu bisa dzikr 'ala dzunubil madhiyah, yakni aku menangis karena teringat akan suatu dosa di masa yang lalu. Inilah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah yang dikenal sangat alim dan juga abid. Tapi ternyata beliau tidak merasa dirinya suci. Maka dari sini dapat kita garis bawahi, maksud dari tidak menganggap diri kita suci adalah kita senantiasa tidak pernah lupa dengan dosa-dosa kita di masa lalu. Ingat dosa itu, Pak, manfaatnya banyak. Salah satunya adalah menjadi pembatas kita supaya boten takabur, boten sok adikum. Mergo karena ingat bahwa dirinya juga pernah seperti itu di masa lalu. Yang pertama, yakni lupa dengan dosa. Ini menyebabkan pintu taufik dari Allah Subhanahu wa taala tertutup, tidak diberi taufik meskipun dapat hidayah. Enggak ada kemampuan untuk beramal. Yang kedua adalah glorifikasi amal. Maksudnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 264, "La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Janganlah kalian merusak atau membatalkan sedekah-sedekah kalian, yakni amal-amal saleh sedekah kalian, bil manni dengan senantiasa mengungkit-ungkitnya, menyebut-nyebutnya, wal adha dan dengan menyakiti perasaan si penerima. Ketika seorang merasa paling berjasa, ia akan terhalang dari banyak kebaikan dan justru melakukan banyak keburukan. Di antaranya minta dihormati dan bangga pada diri sendiri atau ujub. Padahal ujub adalah penyakit hati yang sangat membinasakan. Kadang-kala ada orang yang kemudian ketika melihat orang yang disedekahinya dibantu rati lama mungkin ya, atau mungkin tidak sesuai ekspektasinya dia, terus tak bantu, tak ewani, tapi nggak nurut misalkan, tapi selalu menyelisih pendapat saya, akhirnya diukir, gak enak namanya. Pas lagi butuh-butuhnya misalkan, kalimat gak enak namanya, nah ini sudah batal. Dulu amalnya diterima naik ke langit. Gara-gara kalimat gael tadi, langsung tiba amal itu diturunkan lagi sama Allah, dihapus, dibatalkan. Tidak keriduan itu tidak sampai lagi ke Allah. Ini membuktikan bahwa amal
yang sekarang bisa jadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan kita bisa jadi Allah nggak terima, bisa jadi Allah batalkan, Allah hapus. Atau sebaliknya, amal yang mungkin saat ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu mengemis, kita selalu mengibah, memohon pada Allah, berdoa supaya diterima amal yang kemarin. Bisa jadi Allah terima di hari esoknya atau bulan berikutnya. Contoh, ini riwayat para ulama salaf dan juga tabi'in. Itu mereka senantiasa berdoa dengan doa yang sama setelah Ramadan. Selama 6 bulan ke depan setelah Ramadan, yakni Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shafar, Rabiul Awwal. Doanya sama setiap hari. Yani Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana fi Ramadan. Ya Allah, terimalah salat saya, puasa saya, ibadah saya di bulan Ramadan, sedekah saya, terimalah ya Allah. Sampai kalian kalau bertemu dengan satu sama lain juga saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saling mendoakan supaya diterima amalnya. Ini tidak berjalan selama 1 minggu atau 1 bulan Syawal, tapi bahkan sampai 6 bulan doanya sama. Padahal Ramadan sudah mereka lewati 1 bulan yang lalu, tapi doanya tidak terputus sampai 6 bulan berikutnya. Mereka berharap amalan solehnya diterima. Mungkin bisa jadi nggak diterima, mungkin syaratnya kurang atau yang lainnya kurang. Nah ini kita buka dulu ya ini karena sudah masuki adzan, sudah masuk waktu maghrib. Muadzin silakan berbuka dulu untuk kemudian berazan. Kita lanjutkan insyaallah kajian tentang